berbincang dalam satu tema tentang imunisasi. Dan kami ingatkan di awal, kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Saudara pendengar, mungkin banyak kita yang tahu dan sering mendengar tentang imunisasi. Tapi mungkin tidak semua kita tahu apa sih sebenarnya imunisasi itu. Nah, berikut akan dijelaskan Ibu Yeni atau Pak Sahrul. Silakan Pak Sahrul. Silakan Pak Sahrul. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bu ya Pak atas undangannya, diundang kami di acara Taula Menyapa. Okay. Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan bahwa imunisasi itu adalah upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh Bu. Seseorang itu secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga bila suatu saat akan terpajan atau terpapar penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan Bu. Itu imunisasi itu. Iya. Artinya tidak berat-berat amat, lebih mudah disembuhkan gitu ya Pak Sahrul. Iya betul. Dan pemulihannya akan cenderung lebih cepat. Lebih cepat. Lalu bagaimana sebenarnya cara kerja dari vaksin yang ada di dalam imunisasi itu Pak? Untuk melindungi tubuh, membentengi kita dari penyakit. Jadi vaksin itu sebenarnya isinya adalah antigen atau mikroba Bu, yang mikroorganisme yang sudah dimatikan atau dilemahkan. Nah, apabila diberikan ke tubuh seseorang, itu akan menimbulkan antibodi spesifik terhadap penyakit itu. Nah, misalkan apabila kita terpapar misalkan penyakit polio nih Bu, badan kita tuh akan mengeluarkan antibodi polio. Nah, sehingga bila virus polio itu masuk ke tubuh kita, itu tidak menginfeksi secara luas. Jadi badan kita tuh bereaksi. Sehingga virus polio itu bisa dikendalikan dan dikalahkan oleh antibodi polio yang sudah terbentuk tersebut. Nah, apabila sehingga tidak menimbulkan sakit parah atau menimbulkan kita jadi sakit masuk rumah sakit. Nah, atau akibat yang parah dari polio itu adalah kelumpuhan. Misalnya, ketika kita sudah berimunisasi, kita itu dapat dicegah ya, paling tidak begitu. Paling tidak. Iya. Imunisasi ini apakah hanya ada satu jenis atau mungkin ada berbagai jenis imunisasi atau bagaimana? Ibu, jenis-jenis imunisasi. Bu Yeni, silakan. Terima kasih. Sebenarnya dari jenis imunisasinya ada dua jenis. Yang pertama adalah imunisasi yang merupakan program pemerintah, yaitu imunisasi yang wajib diberikan dan bisa didapatkan secara gratis yang telah disubsidi oleh pemerintah dan hanya diberikan kepada sasaran yang telah ditentukan. Yang kedua adalah imunisasinya adalah imunisasi pilihan yang bisa dilakukan atau didapat tidak melalui program pemerintah, misalnya ini biasanya secara berbayar atau secara mandiri seperti imunisasi influenza, gondongan, hepatitis A, tipoid, herpes zoster, dan ada imunisasi untuk DBD. Seperti itu gitu. Iya, ada dua jenis ya yang disubsidi oleh pemerintah dan tidak disubsidi oleh pemerintah. Iya. Lalu kenapa yang disubsidi oleh pemerintah ini dipilih jenisnya tuh yang ini dan yang tidak disubsidi oleh pemerintah seperti hepatitis, influenza, padahal kan semuanya ini juga merupakan penyakit yang ditakutkan dan sangat membahayakan begitu. Apa dasarnya atau mungkin latar belakangnya Ibu? Jadi ada beberapa kajian-kajian ilmiah yang mendasari pemerintah. Ada hal-hal yang perlu diprioritaskan oleh Kementerian Kesehatan yang menjadi ancaman saat ini, misalnya seperti vaksin HPV berdasarkan jumlah kejadian yang tinggi, kemudian pemberian rotavirus itu mengingat angka kejadian diare yang semakin tahun semakin meningkat. Seperti di Tanah Laut sendiri, untuk diare ini pada terupdate tanggal 11 Juli kemarin untuk tahun 2023 sudah didapatkan sekitar 2.273 kasus. Dan ini nanti kita akan launching pada tanggal 8 Agustus, kita akan memulai imunisasi rotavirus Ibu. Khusus untuk kita mengantisipasi diare. Gitu ya. Jadi artinya pemerintah mengalokasikan dana pada imunisasi yang sering diderita oleh masyarakat, kemudian juga mungkin yang
menjadi apa seperti kebutuhan dasar begitu ya Bu ya? Betul. Oke. Nah, lalu apa saja Bu jenis-jenis imunisasi yang diprogramkan oleh pemerintah yang dapat didapat secara gratis oleh masyarakat kita? Jadi ada beberapa jenis imunisasi. Yang pertama adalah imunisasi rutin, yang kedua imunisasi tambahan, dan kemudian ada imunisasi khusus. Untuk imunisasi rutin yang ditetapkan pada bayi itu misalnya seperti imunisasi dasar untuk imunisasi hepatitis B pada usia pada umur 24 jam pertama atau pada saat umur 0 sampai dengan 24 jam atau 1 hari lahir. Kemudian pada umur 1 bulan diberikan BCG dan polio ke-1, umur 2 bulan diberikan DPT dan DPT HBV ke-1, berlanjut nanti Bu sampai dengan 9 bulan selesai diberikan imunisasi MR. Kemudian untuk imunisasi tambahan juga, untuk imunisasi tambahan ada imunisasi khusus yang diprogramkan oleh pemerintah. Ini untuk imunisasi tambahannya. Untuk imunisasi lanjutan dulu Bu, imunisasi lanjutan itu ada umur 12 bulan atau 1 tahun ya. Dan program pemerintah itu ada imunisasi PCP Bu yang baru kita launchingkan di tahun 2023 ini. Iya, itu imunisasi apa itu Bu? Imunisasi PCP Bu, untuk pneumonia. Untuk mencegah penyakit pneumonia itu. Oke. Lanjut, Oke, kemudian pada anak sekolah setiap tahun kita akan melaksanakan BIAS atau BIAS bulan imunisasi anak sekolah pada bulan Agustus nanti rencananya Bu, dan bulan September ya, betul. Oke. Dan pada anak kelas 1 nanti akan diberikan imunisasi MR ketiga, dan kelas 5 dan kelas 6 itu akan kita berikan imunisasi HPV. Imunisasi HPV juga ini akan launching secara nasional pada tanggal 8 Agustus. HPV ini untuk mencegah untuk human papilloma virus atau kanker serviks Ibu. Jadi kita berikan di usia produktif. Bagi wanita. Yang pneumococcus itu ya? Itu pneumococcus itu VCV Pak. Oh VCV. Kalau HPV ini khusus wanita Bu. Khusus wanita, iya. Tapi ini diberikan kepada anak begitu ya? Iya, anak perempuan. Usia 5. Anak kelas 5. Kalau orang dewasa itu beda lagi gitu ya? Beda lagi imunisasinya? Saat ini yang menjadi program prioritas pemerintah adalah usia dengan sasaran anak kelas 5 dan kelas 6 SD. Sebenarnya untuk dewasa itu bisa Bu, tapi mungkin secara mandiri atau berbayar. Jadi kenapa program pemerintah untuk anak sekolah? Yang pertama mungkin karena sasarannya lebih mudah karena di sekolah ya Bu ya. Yang kedua karena kalau anak sekolah ini belum berkeluarga. Jadi memang kalau jadi belum terkontaminasi begitu ya. Karena HPV ini kan harus diberikan kepada orang yang belum terinfeksi kanker rahim. Yang berisiko kan yang sudah berhubungan seks ya. Iya, kalau dulu kan kita hanya mengenal ada imunisasi campak, imunisasi polio, imunisasi BCG, kamu lengkap ya imunisasi kayak gitu. Ya, makanya stunting kita. Ada di sini juga. Iya. Dulu ya, sekarang udah pemerintah sudah banyak memberikan perhatian kepada masyarakat kita khususnya dalam hal imunisasi, sehingga jenis-jenis imunisasi vaksinnya itu ditambah ya Bu ya. Ditambah mengkaji penyakit-penyakit yang banyak melanda dan penyakit-penyakit yang mungkin dianggap rawan ya diderita oleh masyarakat kita. Oke, luar biasa. Tadi disampaikan oleh Bu Yeni, BIAS itu pada bulan Agustus dan bulan September. Berarti rutin setiap tahun ya Bu ya, Agustus September itu, atau ada jadwal imunisasi lain di bulan lain begitu atau bagaimana? Nanti ada di November ada juga Bu BIAS. Jadi BIAS itu sebenarnya 2 putaran. Di bulan September dan di bulan November. Jadi bulan September Agustus September itu imunisasi campak dan HPV tadi. Nanti di bulan November putaran kedua itu diberikan imunisasi difteri dan tetanus. Itu anak kelas 1, kelas 2 dan kelas 5. Nah. Kenapa tidak sekaligus saja Pak? Supaya September. anak tidak keseringan kejar-kejaran gitu ya. Kan bulan September itu kan kelas 1. Nanti di bulan November kelas 1 lagi kan supaya tidak double suntikan jadi dipisah menjadi dua putaran. Kelas 1-nya kan berarti September dapat campak. Nah, nanti di bulan November kelas 1 dapat DT lagi.
Enggak, maksud saya pada saat Agustus itu kelas 1 dapat campak, kemudian dapat DT juga gitu. Nggak bisa ya? Bisa mungkin itu kajian ilmiahnya ada, karena kita ada yang berdasarkan kontroversi mungkin rekomendasi ya di para ahli situ. juga. Ya, jadi harus ada jeda waktu Harus ada begitu. interval antar vaksin. Oke. Luar biasa. Nah, lalu pada apa yang untuk anak perempuan tadi, Pak? Nah, itu apakah rutin juga secara terus-menerus atau bersamaan pada saat bulan Agustus atau September atau juga pada bulan November Desember itu atau bagaimana? Ya, untuk imunisasi HPV ini kita launching dimulai bulan Agustus ya. Tapi sebenarnya imunisasi ini tidak imunisasi baru, Bu. Ini gitu sudah dilaksanakan sejak 2016. Tapi di beberapa provinsi saja. Nah, misalkan di 2016 itu di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di sebagai uji coba mungkin ya. Iya, untuk kajian efektivitasnya. Kemudian di 2023 ini baru secara nasional, Bu, secara nasional. Secara keseluruhan ya. Oke, baik. Pak Sahrul, Bu Yani, kita juga sering mendengar ada imunisasi untuk para remaja kita yang mau menikah. Itu imunisasi apa itu? Itu namanya imunisasi untuk wanita usia subur yang sebelum menikah, Bu, yang menjelang menikah. Iya. Untuk mencegah tetanus pada mungkin dia nanti melahirkan, itu untuk melindungi anak yang lahir dari tetanus neonatorum itu namanya, Bu. Itu tujuannya untuk anak atau untuk ibunya? Ibu juga. Ibunya. Jadi kedua-duanya itu tetanus maternal pada ibu dan tetanus neonatal pada bayi yang dilahirkan. Jadi ini wajibkah Pak Sahrul untuk calon pengantin begitu? Wajib, Bu. Minimal status imunisasi tetanus wanita usia subur itu minimal T5, Bu. Sudah mendapat imunisasi 5 kali tetanus. Sudah lengkap status. Begitu. Begitu ya. Harus 5 kali? Iya, Bu. Wow. Karena tingkat perlindungannya tuh beda. Kalau misalkan baru pertama kali, dia mungkin tingkat perlindungannya tubuh kita itu baru mengenal, Pak. Jadi kenapa jadi imunisasi itu berulang-ulang seperti COVID ya? Kenapa harus 4 kali? Jadi pertama kali imunisasi itu mungkin tubuh baru mengenal ini, mengenal vaksin ini. Yang kedua nanti meningkat antibodi kita. Nanti kemudian akan turun. Nanti imunisasi kedua naik lagi. Begitu, Bu. Jadi antibodi itu bisa naik, kemudian seiring waktu turun juga, Bu. Jadi itu ada kajiannya, Bu. Ada kajian. Tapi kalau dosisnya sama ya, Bu ya? Dosisnya sama. Mungkin karena biasanya kalau obat kan biasanya untuk anak baru satu gitu kurang ya. Jadi nggak nahan lagi nih. Jadi ada diperbanyak dosisnya baru bisa lagi mungkin sesuai usia mungkin ya. Sama aja dosisnya ya. Iya, sama untuk dewasa. 0,5 mili kalau imunisasi DPT itu 0,5 mili. Gitu. Seperti itu ya. Karena sasarannya juga ditentukan itu, Pak. Harus sesuai usia. Ya, harus sesuai usia. Betul. Betul. Jadi kalau ada luar saya. Makanya kalau sudah lewat imunisasi itu kalau lewat itu sebenarnya bisa dikejar, tapi batas waktunya juga ada. Kalau misalnya usianya lewat begitu Pak Sahrul, terus kita imunisasi gitu, apakah vaksin yang masuk itu tidak bermanfaat di dalam tubuh atau memang kenapa gitu? Jadi kalau lewat usia itu tidak bisa? Sebenarnya kita ada batas waktu untuk imunisasi bayi itu sampai imunisasi kejar namanya, Bu, sampai umur usia 5 tahun. Sampai usia 5 tahun masih bisa kita kejar, tapi efektivitasnya tentu berbeda, Bu. Karena kita harus memberikan sesuai usianya. Jadi sebelum umur 1 tahun tuh usahakan tuh harus lengkap imunisasi dasarnya, Bu. Iya. Kalau kita lihat di sini tadi anak begitu lahir langsung diimunisasi. Iya, sudah mendapat imunisasi hepatitis luar biasa B. ya. Begitu perhatian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat ya, Bu ya. Sehingga anak begitu lahir sudah harus diberikan kekebalan terhadap tubuhnya. Perasaan kalau dulu kita waktu lahir nggak langsung gitu ya?
Tahu Bu. Tahun berapa Bu? Tahun 63. Bu, terkait HPV ini Pak, cervix ini ya. Memang kan sekarang yang lagi launching, kemarin juga sudah ada informasinya juga bahwa akan di Agustus ya Pak ya. Agustus. Jadi apakah ini memang secara nasional ini digembor-gemborkan, apakah memang ada sebuah kejadian yang bisa dikatakan daruratkah Indonesia, ataupun ada KLB di suatu daerah, atau bagaimana nih Bu, sehingga program ini kayaknya gencar banget ya. Kemarin juga yang kemarin menghadiri Pak Andres Evoni ya, asisten gue yang mengikuti rapat koordinasi kemarin. Karena kanker serviks ini menjadi angka kematiannya tuh termasuk tertinggi ya Pak. Cukup tinggi. Ya, beban biaya yang pemerintah keluarkan untuk penanganan kanker serviks ini luar biasa besar. Dibandingkan misalkan kita memberikan imunisasi, pencegahan. Karena kanker serviks ini ada dua pencegahannya, yaitu dengan imunisasi, dengan deteksi dini, IVA itu. Gitu. Makanya untuk menurunkan beban negara untuk penanganan kanker serviks ini, makanya diberikan pencegahan. Nah, karena imunisasi lebih murah, lebih efektif untuk pencegahan itu. Iya, karena memang mencegah lebih baik. Iya, daripada mengobati. Biayanya pun lebih murah Bu. Lebih rendah, iya betul sekali. Iya. Coba kanker serviks itu Bu ya. Kalau sudah terkontaminasi. Kalau sudah kena itu nggak bisa. Luar biasa. Iya. Dan ironisnya juga ya Bu Yani, ini sama-sama perempuan. Ya betul nih, perempuan nih. Ayo Bu. Saya agak sedikit menambahkan nih Bu. Kenapa jadi pemerintah itu memprioritaskan juga pemberian HPV ini sebagai dimasukkan dalam imunisasi rutin yang harus didapatkan. Jadi berdasarkan kajian ilmiah dan penelitian, sebanyak 95% dari kanker leher rahim disebabkan oleh infeksi HPV atau human papillomavirus yang terjadi pada perempuan di usia produktif, di usia reproduksi. Dan lebih dari 100 tipe HPV, 40 tipe dapat menginfeksi secara di area genital. Kemudian berdasarkan data juga pada tahun 2020 ada 36.633 kasus baru kanker serviks atau kanker leher rahim dengan kematian diperkirakan 21.003 orang, dan hal ini berarti ada 88 kasus baru dan 50 kematian yang diakibatkan oleh kanker leher rahim. Sehingga pemerintah juga memprioritaskan pemberian HPV ini untuk mencegah anak-anak kita yang menjelang usia produktif supaya tidak terkena kanker leher rahim ini. Iya, luar biasa ya. Ironisnya juga kalau katanya sih ya Bu Yani ya, kanker mulut rahim ini pada awal-awalnya itu si penderita tuh kayak tidak merasa gitu ya. Tidak merasa stadium lanjut. Iya, sehingga kadang-kadang menimbulkan kelengahan. Dan ketika dia sudah mengetahui itu sudah berada di stadium yang tinggi seperti itu katanya ya. Nah, sehingga sulit sekali untuk disembuhkan. Ya, dan kalau mendengar kematiannya tadi saya merinding. 21.000 ya. Iya. 21.000 3 orang. Karena saya perempuan ya. Betul. Kamu gak apa-apa kan ya? Bon? Gak merasa ya? Iya. Tapi ini untuk di usia produktif aja ya, untuk di. Iya betul. Sebenarnya pemberian HPV ini yang menjadi sasaran pemerintah adalah di anak kelas 5 dan kelas 6 SD. Tapi kalau di luar dari sasaran program itu bisa diberikan juga pada usia pada 16 sampai dengan 45 tahun dengan pemberian 3 dosis. Masing-masing ada intervalnya dari interval 0, kemudian interval 1 sampai 2 bulan sampai dengan interval 6 bulan. Yang untuk usia 16 sampai 45 tahun ini tidak masuk dalam program sasaran prioritas saat ini, dan itu bisa didapatkan secara berbayar. Mahal loh. Mahal. Kalau mandiri mahal. Betul, iyalah. Mbak halus saja gitu. Makanya gratis. Tapi kalau potensi risikonya Bu lebih memang untuk yang produktif atau yang sudah menopause juga nggak mungkin risiko lagi. Semua wanita itu berpotensi. Berpotensi ya. Alhamdulillah Tapi lebih bagusnya memang yang belum berkeluarga atau berhubungan tadi. Iya, belum terkontaminasi tadi ya. Jadi harus diimunisasi, dicegah terlebih dahulu. Kalau boleh tahu Bu, usia produktif itu menurut ilmu kesehatan tuh dari usia berapa sampai dengan usia berapa?
usia produktif itu dari 16 sampai dengan 45 tahun. Makanya pemberian HPV ini diberikan menjelang usia produktif, yaitu pada anak-anak pada kelas 5 dan kelas 6 SD. Sampai 45 tahun ya? Oke. Karena pada saat ini kan kita sudah mengetahui juga ibaratnya indeks kesehatan masyarakat kita sudah cukup tinggi begitu ya. Dan juga otomatis juga angka harapan hidup juga meningkat. Kalau dulu misalnya angka harapan hidup kita berada di usia 55 60-an, sekarang 65 sampai dengan 75 seperti itu ya. Nah, jadi mungkin suatu ketika juga usia produktif akan naik juga ya. Betul. Iya, siapa tahu yang 65 tahun Masih produktif. Iya, masih bisa. Iya, oke, baik. Kita lanjut ke imunisasi yang rutin dan harus lengkap itu apa saja nih, Bu? Yang harus dimiliki ya, yang harus dilakukan oleh seseorang. Jadi imunisasi rutin ya. Imunisasi rutin itu, Bu. Ya. Yang pertama imunisasi dasar. Imunisasi dasar itu diberikan sebelum anak itu berusia 1 tahun. Kemudian ada imunisasi lanjutan di usia 12 bulan dan 18 bulan. Kemudian ada imunisasi anak sekolah. Kemudian wanita usia subur itu yang dinamakan imunisasi rutin. Yep. Oh iya. Oke. Nah, lalu tadi ada imunisasi tambahan juga. Nah, apa tuh, Pak? Nah, imunisasi tambahan ini berdasarkan kajian, Bu. Kajian daerah itu. Iya. Misalkan daerah itu ada KLB, kejadian luar biasa. Kejadian ini suatu penyakit tidak kita harapkan ya, Bu ya. Iya. Ada satu kasus saja itu bisa KLB, Bu. Misalkan terjadi kemarin yang heboh itu yang muncul kasus polio, Bu. Muncul kasus polio di Aceh, kemudian ada di Jawa Barat. Nah, maka karena ada satu kasus polio itu, kemudian ada kajiannya, itu harus dilakukan imunisasi tambahan di daerah itu. Atau namanya supin polio di daerah Aceh, bahkan provinsi daerah yang tadi mengalami KLB tadi ya. Oke. Bahkan provinsi tetangganya Riau dan Sumatera Utara itu juga dilaksanakan supin karena berisiko tetangga, Bu. Iya. Makanya itu namanya imunisasi tambahan, diberikan imunisasi polio semuanya tanpa memperhatikan status imunisasi sebelumnya. Kemudian ada juga kampanye campak rubella. Nah, ini sebenarnya program imunisasi tambahan juga ada namanya target eliminasi campak, Bu. Itu di dunia juga. Kita mau menekan kasus campak ini kalau bisa tidak ada lagi. Itu makanya dilakukan kampanye imunisasi campak rubella. Untuk Indonesia itu secara nasional kemarin di 2018 ya, yang campak rubella itu. Kemudian 2022 itu ada juga kampanye imunisasi campak rubella atau namanya BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Jadi 2 kali sudah kampanye ini, Bu. Iya. Oke, Pak Sakrul, kalau misalnya dulu kan kita tidak mengenal nih adanya campak rubella. Dulu campak aja gitu ya. Pakai rumput. Iya, itu. Nah, lalu apa yang menjadi tambahan dari penderita ketika ada campak rubella ini, Pak? Dari campak yang terdahulu begitu? Ya, ini karena kita ada target tadi, Bu, target eliminasi dari dunia. Secara nasional kita punya target bahwa di Indonesia kasus campak ini kita tekan, kalau bisa tidak ada lagi, Bu. Zero kasus, menekan kasus ini. Makanya ada imunisasi tambahan kampanye. Oh, begitu. Nah, lalu dengan penyakit campak ini, sehingga dari dahulu sampai sekarang pemerintah sangat konsentrasi dengan imunisasi penyakit campak ini. Sebenarnya apa yang diakibatkan oleh penyakit campak ini terhadap anak atau terhadap seseorang, Bu? Jadi kalau untuk kasus penyakit campak ini yang paling kita takutkan adalah measles rubellanya. Apabila ada ibu hamil yang tertular measles rubellanya, itu akan membuat bayi yang dikandungnya atau janinnya mengalami kecacatan secara permanen, bisa buta kayak gitu. Gitu. Iya. Itu yang kita khawatirkan. Kalau kita lihat secara ini
campak nih orang-orang di masyarakat lebih mengenal dengan kerumut gitu Iya, ya. betul. Ya, jarnya kalau kerumut itu mandi banyu Nyur. nyur. Ini campak ini termasuk penyakit paling tua, Bu. Nggak bisa hilang, Bu. Agak Iya, lama. Agak lama karena komplikasi campak ini juga berbahaya. Komplikasi campak ini yang berbahaya, bisa diare. Oh. Diare, anak penyebabkan diare, kemudian bisa ke mata. Mata makanya kemerahan kalau kena campak tuh bisa merusak mata, Bu, sebenarnya. Oh iya. Kemarin memang kasus campak sempat terjadi ya di Bati-Bati. Iya, di Bati-Bati, di Tanah Laut. Rata-rata yang kasus yang kita sudah temukan tuh rata-rata sudah ditemukan di rumah sakit, Bu, sudah dirawat dia. Nah, makanya ini pentingnya imunisasi ini, Bu. Dan kita cek memang status imunisasinya belum lengkap ya. Betul. Belum lengkap. Sebenarnya kalau ada satu kasus itu kita harus memikirkan gimana kontak eratnya. Nah, ini kalau ada misalnya satu kasus, maka di sekitarnya itu kita cek juga, Bu. Itu sebenarnya berpotensi terkena juga. Untuk Bagi tertular. Potensinya ini maksudnya penularan ya? Iya, betul. Karena Penularan, ya. kita mungkin dia merasa efek penyakitnya, gejalanya mungkin ringan. Sebenarnya dia itu sudah terinfeksi, tapi karena mungkin kekebalannya bagus ya, tadi cukup dengan diberi. Sebenarnya dia itu mungkin telah diberikan imunisasi, Bu. Nah, makanya ya, respon tubuhnya bagus. Nah, yang tidak tahan, nah itu bisa masuk rumah sakit tadi, Bu. Jadi dirawat. Dia diare, dehidrasi itu, Bu. Akibat dari campak ini, Bu. Iya begitu. Yang tadi yang disebutkan Bu Yani tadi yang kalau menginfeksi pada ibu hamil ini yang berbahaya. Bahkan saya pernah ketemu, Bu, ada memang anak itu punya keterlambatan perkembangan, dia nggak bisa bicara, ya pertumbuhannya kayak stunting nih, Bu. Yang saya tanyakan memang waktu hamil dia pernah kena kerumut, Bu. Nah, coba sampean Seperti itu ya. Iya. Iya. Ya, itu membahaya sekali. Iya, Anak jadi anak kalau sudah ibu hamil terkena itu bahaya, Bu. Iya, saya ingin menggarisbawahi, jangan dianggap remeh gitu ya. Iya, betul. Ya, jangan hanya ada apa kerumut aja nah kerumut aja ya. Karena gini dimandi banyu barat. Imunisasi campak itu sudah tiga kali, Bu. Iya, Dari umur 9 bulan, umur 18 bulan, kelas 1 SD 3 kali diberikan pada anak tuh. Makanya manfaatnya imunisasi itu tadi. Iya. Oke, Gejala. Pak Sahrul, katanya ini katanya ya kita secara medisnya ini bagaimana nanti ini supaya kita memberikan pencerahan nih kepada masyarakat. Kalau sudah terkena misalnya penyakit campak atau kerumut itu satu kali, katanya kada mau lagi kena, bagaimana nih? Apakah itu benar atau mitos? Iya, atau udah imunnya sudah terkebal Iya. ya. Sudah kalau Apa sudah nih kena. Bu Yani? Secara klinis ya sama kita. Atau hoax ibunya gitu ya. Betul, Bu. Iya. Jadi imunisasi sebenarnya kita dapatkan antibodi itu kita dapatkan dari imunisasi dan terinfeksi langsung. Oh. Nah, jadi kalau kita pernah kena apa itu namanya? Cacar air itu sebenarnya ada kekebalan terbentuk di situ. Jadi kita bisa mendapatkan kekebalan itu dari imunisasi atau terinfeksi langsung. Dan yang terinfeksi langsung ini yang sebenarnya kita hindari. Karena bergejala berat bisa jadi yang masuk rumah sakit, Ibu. Jadi kalau kita sudah terinfeksi itu bisa kekebalannya muncul juga, Bu. Tapi tidak sebagus dan efektif dengan imunisasi. Yang pasti menghindari dulu terkena ya gitu intinya jadi, ya. Jangan nunggu kena gitu biar kuat gitu ya. Jangan salah juga. Padahal yang di awal yang dialami sekarang ini yang imunisasi itu tidak menjanjikan bahwa seseorang tidak akan terpapar suatu penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, tetapi bisa mengurangi gejala yang menyertai sehingga pada saatnya pada saat terpapar tidak sampai dengan mendapatkan gejala berat, sedang sampai berat itu kita hindari, gejala ringan saja. Karena udah ada tamengnya ya. Iya, betul. Antibody. Iya. Oke, baik. Bu Yani, Pak Sahrul, dalam hal kita memberikan imunisasi kepada khususnya pada anak-anak di sekolah dengan bias dan bian tadi, dengan jadwal-jadwal yang sudah ditentukan. Ini sasarannya anak sekolah kan Pak ya? Anak sekolah. Nah, lalu bagaimana anak-anak kita yang seusia sekolah tapi tidak sekolah atau mungkin pada daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh sekolah, bagaimana Bu?
Apa nih program kita khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk mengejar sehingga anak-anak yang usia seperti itu, usia sekolah itu semuanya dapat imunisasi yang diwajibkan. Itu memang tetap menjadi sasaran kita, Bu. Anak usia sekolah. Yang tidak sekolah pun tetap kami sasar, Bu ya. Mungkin nanti kalau ada datanya biasanya ada di dinas sosial, Bu ya. Kalau yang anak-anak yang terlantar tidak sekolah itu misalkan ada datanya mungkin nanti kami akan berikan juga. Tetap menjadi sasaran kami juga, Bu. Seperti itu ya. Anak usia kelas 1 itu berarti 7 tahun, Bu ya? Ya, 7 tahun. 7 tahunan, iya. Anak kelas 5 itu anak sekolah wanita berapa ya? Anak kelas 5 12 tahunnya itu berarti walaupun dia tidak sekolah, misalkan terlantar, itu tetap menjadi sasaran kami, Bu. Oke. Nah, lalu sekolah yang kita sasar ini, Pak Sarul, Bu Yani, apakah sekolah yang hanya milik pemerintah atau seluruh sekolah? Karena kita tahu kan sekarang banyak ya sekolah-sekolah yang didirikan oleh yayasan, kayak pondok pesantren gitu ya, kayak sekolah yang lainnya begitu. Ini bagaimana nih upaya-upaya kita atau jadwal-jadwal pembagian jadwal dari Dinas Kesehatan sendiri untuk dapat menjangkau kepada yang demikian itu. Jadi begini, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut sudah berusaha dari berbagai lintas sektor, lintas program, sosialisasi SKB 4 Menteri, surat kesepakatan bersama terkait dukungan imunisasi di sekolah dasar. Dan kemarin kami baru pertemuan lintas sektor dan lintas program di Banjarmasin. Kami undang lintas sektor dari TNI, dari Polri, dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Agama yang membawahi sekolah-sekolah seperti pesantren, madrasah, kemudian Dinas Pendidikan yang membawahi sekolah dasar, sampai dengan kami undang juga dari provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi. Kemarin yang berhadir itu narasumbernya seluruh kepala pengawas Provinsi Kalimantan Selatan untuk sekolah dasar. Jadi kita mengusahakan supaya imunisasi ini bisa berjalan lancar di sekolah dasar. Jadi kita perlu dukungan atau support penuh, Bu, dari lintas sektor ini. Dan kita sudah lakukan sosialisasi pada tahun 2022. Kita lakukan sosialisasi peduli imunisasi tingkat kecamatan. Ada beberapa. Tahun ini juga kita galakan kembali, kita libatkan semua lintas sektor untuk kegiatan imunisasi supaya imunisasi di Tanah Laut itu bisa mencapai semua sasaran. Oke. Nah, Anda ini namanya anak-anak, Bu ya? Namanya anak-anak. Kadang-kadang kan ini yang tua gini ada juga yang terus sontek. Nah, ya, takut kan imunisasi disuntikan, Bu ya? Nah, kemudian pada saat jadwal di sekolah gitu ya, si anak tahu gitu, lalu tidak hadir. Nah, tidak hadir artinya dia tidak mendapatkan imunisasi. Apa upaya kita, Bu? Upaya kita, jadi kita ada yang namanya, jadi kita melakukan penjadwalan. Puskesmas akan melakukan penjadwalan tidak hanya 1 kali, Bu. Kita melakukan penjadwalan 2 kali. Kemudian dari pihak puskesmas juga melakukan sosialisasi kepada orang tua murid terkait imunisasi apa yang akan diberikan, bagaimana nanti dampaknya, apakah ada kejadian ikutan pasca imunisasi setelah diberikan campak, sampai dengan pokoknya ada advokasi untuk kita juga petugas kesehatan terhadap sasaran-sasaran kita berikan maupun orang tua sasaran. Memang banyak, Bu, kasus-kasus seperti itu. Orang tuanya tidak menolak, anaknya yang takut. Betul. Dan hal yang seperti ini juga memerlukan keyakinan dari petugas kesehatan sendiri. Seperti itu. Kerjasama juga dari orang tua gitu ya. Kalau bahasa Banjarnya tuh kayak membisai anak gitu. Tidak ada, Bu, imunisasi ini yang misalnya berbentuk pil gitu ditelan atau dimana, nggak usah pakai suntik-suntikan. Yang tetes, Bu, yang tetes ada polio. Nanti yang rotavirus ini juga tetes, Bu, itu diberikan pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. 3 kali pemberian itu yang tetes, Bu. Dan pemberian untuk jenis yang diberikan baik suntik maupun tetes ini kan juga melalui kajian ilmiah terkait efektivitas seperti itu. Edukasi ke orang tua intinya luar biasa, harus benar-benar, Bu ya. Bukan hanya ke anak ya, orang tua, karena tidak menutup kemungkinan juga orang tua malah yang apalagi termakan berita hoax ya, yang katanya imunisasi penanaman pin lah segala macam lah, itu banyak sekali kan sekarang di dunia. Karena garing biar anakku jadi. Salah satu supportnya juga dari guru, Bu, dari guru juga artinya guru memberikan ruang kepada puskesmas supaya bisa
bisa lebih dekat mungkin dengan orang tua dengan cara sosialisasi supaya anaknya mau, dan orang tua juga tidak lagi anakku jangan diimunisasi, tidak ada lagi betul. seperti itu. Kemarin gitu. imunisasi sakit katanya, ya. Iya betul sekali. Lebih banyak melakukan pendekatan secara edukatif ya, seperti itu, agar memang imunisasi ini dapat dilakukan secara tepat sasaran gitu, dan secara menyeluruh. Berharap tidak ada lagi anak-anak kita yang tertinggal ya Bu ya, yang tertinggal. Nah, kalau nanti tertinggal kan akan pertama juga akan menimbulkan kerugian bagi diri dia sendiri ya. Kemudian karena tadi katanya Bu Yani, Pak Sarul, ada imunisasi yang berbatas waktu begitu, harus usia sekian gitu ya. Nah, batas terakhirnya kalau sudah di atas itu sudah tidak bisa lagi diberikan gitu ya Bu ya. Nah, seperti itu. Jadi pada kesempatan ini juga kita memberikan himbauan kepada seluruh para pendengar ya, khususnya orang tua, guru, dan seluruh yang terkait ya terhadap pelaksanaan imunisasi, karena nanti kita akan menghadapi di bulan besok ya, bulan yang akan datang. Ini sudah tanggal 13, setengah bulan lagi ya Bu ya, setengah bulan lagi ya, kita akan masuk ke bulan Agustus ya dengan program biasnya gitu ya. Nah, jadi ini diharapkan adanya dukungan penuh dari seluruh pihak yang terkait agar apa-apa yang diprogramkan oleh pemerintah untuk mencapai insan yang sehat ya, seperti itu ya. Oke, dapat dicapai. Nah, kemudian tadi ada imunisasi dasar, imunisasi tambahan. Nah, lalu katanya juga ada imunisasi khusus. Apa itu Bu Yani? Ya, jadi imunisasi khusus ini adalah imunisasi wajib dari pemerintah apabila kita akan mendatangi daerah endemis penyakit. Misalnya seperti jemaah haji atau umroh itu diberikan imunisasi meningitis karena di daerah sekitar Arab Saudi merupakan endemis meningitis. Dan ada juga dari imunisasi khusus ini seperti imunisasi rabies. Dan untuk jemaah haji yang tahun ini juga yang diberangkatkan ke Arab Saudi itu untuk wilayah yang ada KLB polio kemarin, untuk daerah Aceh dan daerah Purwakarta, itu jemaahnya yang mau pergi ke Arab Saudi juga diwajibkan dari sini sudah mendapatkan imunisasi tambahan khusus tadi Bu, imunisasi polio itu untuk mencegah KLB itu lagi berpindah ke negara lain begitu. Oke, ya. Namanya juga imunisasi khusus ya. Artinya ini pada khusus pada kejadian sewaktu-waktu begitu ya. Kalau misalnya meningitis ini tidak akan berangkat haji, tidak akan berangkat keluar negeri atau keluar daerah, itu ini tidak diberikan ya Bu ya? Kalau meningitis ini saat ini dari aturan yang terbaru Pak Sarul ya, untuk umroh tidak wajib ya. Untuk umroh tidak wajib, yang wajib untuk haji. Karena dari lamanya, durasi lamanya di sana itu. Jadi kalau untuk haji kan lebih lama. Jumlah jemaahnya juga banyak. Iya, jadi potensinya mungkin agak lebih besar. Kalau bagi kita yang ngetem di sini gitu nggak perlu ya? Bagaimana Pak Sarul? Bagaimana nih? Kayaknya mau nih meningitis juga. Kalau imunisasi khusus nih, kalau tidak sesuai sasaran itu boleh, tapi berbayar mandiri. Oh iya. Boleh sih sebagai jaga-jaga. Sebagai jaga-jaga. Lalu apakah ada kemungkinan Pak Sarul Bu Yani, meningitis ini dapat diderita oleh penduduk kita begitu? Yang tadi kan hanya di daerah-daerah tertentu begitu ya, yang memang sudah endemi begitu. Nah, kalau di daerah kita apakah ada kemungkinan gitu? Bisa Bu. Kemarin yang viral kemarin ya dari artis sama itu. Artis Olga ya Pak ya. Itu kan meningitis. Kita bening itu ya Bu ya. Yang istri Anang Hermansyah yang pulang umroh yang pulang itu kan ada pernah viral kena meningitis ya. Nah itu bisa Bu, dia dari luar membawa virus penyakit ke sini bisa. Atau misalnya ada teman kayak misalnya Iwan dari luar negeri gitu ya, terus talkshow dengan saya berdampingan gitu. Apakah saya bisa terkontaminasi dengan bawaannya Iwan? Bisa Bu. Terkontaminasi sugih ya.
terpapar namanya itu, Bu, terpajan penyakit. Oke. Artinya kalau saya analisa ini artinya imunisasi khusus ini pun ya seandainya masyarakat kita ini mau dan mampu, ini juga bagus sekali untuk dilakukan, seperti itu ya. Kesimpulannya begitu ya, Bu. Nah, seperti itu ya. Jemaah umroh tidak diwajibkan, tapi boleh membeli imunisasi. Oke. Yang tidak umroh dan tidak haji juga boleh ya. Iya, berbayar, lebih aman. Seperti melanjutkan Ibu tadi, katanya ada demam ya kalau setelah imunisasi. Ya. Jadi apakah HPV dan HPV ini juga ada respon tubuh juga? Nah, kalau dari KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi berdasarkan yang sudah diberikan di provinsi lain, itu tidak ada sampai yang mendapatkan gejala sedang sampai dengan keberat. Hanya gejala ringan biasa seperti bengkak atau misalnya kemerahan pada area suntikan, dan itu merupakan hal yang wajar begitu Pak. Karena sifatnya kan invasif yang kita berikan begitu. Namanya benda tajam ya kan, memasuki jaringan kulit, jadi seperti itu. Untuk rotavirusnya sendiri juga yang akan kita launchingkan tanggal 8 Agustus nanti juga sama. Tidak ada didapatkan gejala dari sedang sampai dengan berat, tidak ada. Jadi kita pastikan dari Kabupaten Tanah Laut vaksin yang akan kita berikan adalah vaksin yang aman melalui kajian ilmiah, dan artinya aman untuk sampai bisa ke sasaran, sampai dengan bisa memberikan efektivitas yang tinggi kepada sasaran. Biar orang tua tahu gitu ya. Iya, makanya itu biar orang tua aman tahu. dan halal Pak Sarul. Aman dan halal. Iya, pastinya ya. Harus itu Bu. Iya, harus intinya. Ya. Nah, lalu Bu Yeni, Pak Sahrul, ada kadang-kadang anak yang setelah diimunisasi itu lalu panas, demam ya. Pokoknya menderita sakit. Tetapi ada anak yang telah diimunisasi, imunisasinya juga sama, tapi dia tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Nah, apa yang bisa menyebabkan ada perbedaan ini? Jadi memang seperti obat-obatan lain Bu ya. Vaksin pun itu ada efek samping, tapi kita tidak menyebut sebagai efek samping, tapi kejadian ikutan pasca imunisasi. Yang ada demam itu biasanya imunisasi DPT, HB, HIB dan PCP itu Bu. Kalau imunisasi lain tidak menyebabkan demam. Kalau diberikan DPT, HB, HIB sama PCP itu kok 50% itu akan demam. Tapi demamnya hanya ringan, asal kita setelah imunisasi itu dikompres hangat, kemudian tetap diberi air susu ibu yang baik. Nah, itu akan sembuh nanti di umur 1 hari setelah imunisasi itu akan sembuh. Karena itu sebenarnya efek dari antibodi, kemunculan antibodi Bu. Nah, karena kita membentuk antibodi, maka ada reaksi tadi. Nah, lalu bagi yang tidak bereaksi ini Pak, tadi ada yang panas tapi ada yang tidak panas, tapi padahal tadi siang sama-sama disuntik gitu. Ya kan tubuhnya beda Bu. Reaksi tubuh juga berbeda. Tapi antibodi itu tetap, vaksin itu tetap masuk dan reaksi kekebalan itu tetap ada. Iya, bukan berarti yang tidak panas ini artinya vaksinnya akan gagal. Iya, tidak berfungsi begitu, bukan ya? Bukan. Jadi KIPI ini Bu, kejadian ikutan pasca imunisasi ini ada namanya koinsidensi. Jadi respon tubuh setiap orang yang mendapatkan vaksin berbeda-beda. Sama seperti kita juga Bu, kalau kita alergi, mungkin si A alergi telur, si B alergi, responnya berbeda-beda. Kalau ini alergi rupiah. Seperti itu ya. Oke. Respon tubuh. Iya. Jadi kita ingin juga menepis anggapan masyarakat nih Pak Sahrul, Bu Yeni. Kalau misalnya ada terjadi seperti itu begitu ya. Anak saya kok panas gitu, anak tetangga tidak gitu. Lalu yang tetangga yang panas ini, iya karena kalau nggak panas itu berarti vaksinnya tadi ada bereaksi, itu harus divaksin lagi, betulkah? Enggak. Ya. Iya, ada memang seperti itu. Nah, karena respon tubuh tadi berbeda-beda. Itu hanya karena respon tubuh ya, hanya karena respon tubuh. Artinya reaksi vaksin itu di dalam tubuh sama ya Pak Sahrul ya, sama berarti ya sama. Karena vaksinnya pun sama Bu yang dimasukkan. Oke, iya. Baik, kita ke suara pendengar. Ya, suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, kayak yang ada semuanya di Tuntung Panjang. Alhamdulillah. Sudah vaksin belum nih? Vaksin apa tuh? Vaksin kenyang.
Kalau vaksin kencang sudah nih pagi tadi sepiring dah. Nah, iya, itu vaksinnya. Oke, silahkan Bu Arma. Ini mengenai apa tadi, anak-anak yang di apa tuh? Divaksin? Apa tadi? Anak-anak yang itu loh, Bunda sering ke posyandu. Tapi kadang-kadang kalau imunisasi? Imunisasi itu kadang-kadang ada yang panas atau ada yang enggak. Tapi kadang-kadang kalau di anakku panas, anakku kadang berarti itu yang kalau panas itu ada penyakitnya, kayak itu apa itu bujur. Dan lagi kalau anaknya pilek-pilek aja, kada mau diimunisasi Bunda ya, katanya kada boleh kalau panas-panas itu. Benar. Apakah itu kada dianjurkan? Memang kada dianjurkan gitu. Iya. Kalau diimunisasi biar panas, berarti itu ada penyakitnya. Biar kayak itu kadang-kadang. Jadi makanya kadang-kadang mulai banyak yang kalau mau imunisasi itu kadang-kadang panas Bang. Iya, makanya itu iya. Iya, betul. Kenapa bedanya? Kenapa umroh kada imunisasi, kalau padahal kan kurang lebih gitu Bunda. Iya. Ini ada anak umroh. Tapi tidak diberikan imunisasi ya. Cuma itu aja Bunda. Oke, baik. Antara panas dan kada terjadi ada penyakit dan kada. Betul. Terima kasih Bunda, Mas Iwan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam sehat, semangat terus ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak itu mungkin melanjutkan ya tadi. Nah, jadi ada yang panas, Bu Yani, ada yang tidak panas. Nah, kalau tadi pertanyaan saya, kenapa sih anak saya panas atau anak saya tidak panas? Apakah anak saya yang tidak panas ini, kalau katanya tetangga yang anaknya panas, itu yang kada bereaksi berarti vaksinnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau Bu Arma katanya kalau betulkah kalau yang panas itu berarti ada penyakitnya? Misalnya kita divaksin polio misalnya. Nah, lalu panas begitu. Nah, berarti sudah ada bibit polio begitu. Nah, seperti itu pertanyaannya. Nah, kemudian yang badan panas katanya kalau misalnya pas jadwal nanti imunisasi tapi anak kita sedang panas gitu ya, apakah boleh atau tidak diimunisasi. Nah, kemudian yang ketiga tadi tentang jemaah umroh. Kenapa jemaah umroh tidak diwajibkan tapi haji diwajibkan? Silakan ditanggapi. Saya jawab yang kedua dulu Bu ya. Nanti yang pertama, yang ketiga saya juga akan bacakan nanti surat edaran yang berlaku terakhir. Untuk yang kedua, jadi pada saat sebelum melakukan imunisasi dan mengikuti jadwal yang sudah ditentukan sesuai dengan jadwal yang harusnya diterima, itu kan ada screening Bu, screening pemberian imunisasi. Jadi untuk kasus-kasus hanya sakit ringan itu seperti batuk pilek, terus tuh demam di bawah 38, dan apabila tidak disertai sesak itu aman Bu. Tidak apa-apa diberikan imunisasi. Kadang-kadang ada Bu orang tua yang anakku lagi demam, khawatir gitu ya. Kalau misalnya cuma anget-anget aja di bawah 38 tidak apa-apa. Kemudian kalau cuma batuk pilek yang biasa Bu, tidak sampai dengan sesak, tidak apa-apa diberikan saja. Tapi memang untuk lebih meyakinkan lagi, kita kan di puskesmas itu jaga-jaga kan Bu, sudah ada dokternya. Bisa konsultasi dengan dokter di puskesmas, atau yang kalau misalnya di rumah sakit bisa konsultasi dulu, ini jadwal anak saya untuk dapat imunisasi ABC gitu, bagaimana ini sedang sakit seperti itu, apakah bisa diberikan atau tidak. Tapi kalau hanya sakit ringan saja, kalau misalnya batuk, pilek, tidak sampai sesak, dan demamnya tidak tinggi, masih di bawah 38, tidak apa-apa, itu aman. Aman ya, oke. Jadi kalau panas-panas dikit itu aman ya, aman. Nah, lalu untuk yang tadi Bu, ketika panas katanya ada anggapan kalau panas itu berarti sudah ada bibit penyakitnya di dalam. Nih betul atau salah? Jadi itu respon tubuh Bu, respon tubuh setiap jadi orang. Jadi bukan adanya bibit penyakit begitu ya. Untuk menerima vaksin itu kan berbeda-beda ya kan Bu. Ada anak-anak yang pada saat mendapatkan DPT HB-HIP yang pertama panasnya cuma sampai 37. Tapi ada anak-anak juga yang pada saat mendapatkan DPT HB-HIP itu sampai 38. Kita antisipasi Bu, biasanya kita lakukan edukasi, kita KIE untuk anak-anak yang beresiko kejang, pada saat demam di atas 38 bisa kejang, biasanya kita KIE dengan kita suruh berikan
antipiretik atau supaya tidak panas terlalu tinggi untuk tidak sampai kejang anaknya, seperti itu, Bu. Jadi petugas kesehatan kami siap melakukan edukasi, mencegah tidak sampai gejala keberat, Bu. Oke, iya. Oke, baiknya ada dari Pak Udin di Plehari, Bu. Apakah setelah imunisasi itu anak-anak yang sakit atau untuk jaga-jaga itu dari tim kesehatan memberikan obat atau penangkal dari sakit itu? Ya, silakan teman saya Pak Sahar. Bagaimana, Pak? Yang kita sudah mengetahui ya, yang sebenarnya menyebabkan demam itu sebenarnya imunisasi DPT dan PCP. Nah, itu aja Bu, yang itu. Apabila diberikan DPT dan PCP itu kita antisipasi kemungkinan demamnya. Nah, mungkin nanti sebelum diberikan imunisasi, petugas tentu saja melakukan screening tadi ya. Kemudian melakukan informasi terkait efek samping dan penanganannya. Jadi harus sediakan paracetamol di rumah. Kalau tidak ada, mungkin dari petugas nanti bisa memberikan itu penurun panas. Obat itu berarti penurun panas itu setelah ada gejala panas baru diberikan, atau setelah imunisasi langsung diberikan agar tidak sampai panas gitu. Bagaimana, Pak? Sebenarnya kalau menunggu demam dulu, Bu. Karena kalau demam menunggu ada reaksi dulu ya. Sebenarnya reaksi sakit akibat suntikan itu memang menyebabkan rewel, itu sebenarnya bisa diberikan paracetamol juga. Tidak menunggu demam. Iya, tidak menunggu demam gitu ya. Iya. Sakit. Iya, luar biasa ini kalau berbicara masalah imunisasi loh. Kok berganti dari kecil jadi besar gitu? Bingung saya. Jadi jemaah umroh tadi. Iya, yang jemaah umroh tadi. Kenapa jemaah umroh tidak diwajibkan? Jadi saya coba ini Bu, untuk jemaah umroh ini sudah ada surat edaran Bu. Surat edaran ini adalah surat nomor HK 02.02 garing C titik 1 garing 923 pada tahun 2022 tentang pelaksanaan meningitis bagi jemaah haji dan umroh yang diterbitkan pada 11 November tahun 2022. Bahwa artinya pemberian vaksin meningitis ini diwajibkan hanya bagi yang haji saja. Kementerian Kesehatan menetapkan vaksin meningitis tidak lagi menjadi syarat wajib bagi calon jemaah yang akan melaksanakan umroh, tetapi wajib untuk calon jemaah haji. Seperti itu. Baru saja sebelumnya memang wajib Bu, tapi setelah 2022 edaran ini tidak diwajibkan. Tapi tetap boleh kita kalau ada yang mau tidak jaga-jaga. Untuk jaga-jaga, tapi dengan catatan kalau misalnya kita mau berarti kita harus mandiri ya, harus mandiri ya. Tapi kalau jemaah haji berarti itu program dari pemerintah ya Pak karena ya. Durasi lamanya di Mekah juga lama Bu di haji itu. Jadi lamanya di sana juga mempengaruhi ya Pak Sahrul ya, mempengaruhi terhadap kemungkinan tertularnya meningitis itu. Oke, iya. Jadi seperti itu ya Bu Armah, karena umrah dimungkinkan hanya tidak terlalu lama ya. Pada jeda waktu itu ibaratnya dimungkinkan tidak sempat tertular ya. Jadi aman untuk para jemaah umroh. Tapi kalau haji itu karena durasi waktunya berada di Arab Saudi itu agak lama ya, sehingga ada kemungkinan ya mereka bisa terkontaminasi di situ. Nah, seperti itu. Tetapi ya bagi para jemaah umroh boleh dan diperbolehkan untuk melakukan imunisasi meningitis, tetapi dengan cara mandiri ya. Itu juga adalah sebagai upaya perlindungan perlindungan agar kita nanti beribadah di sana tuh agak-agak tenang gitu ya, bertemu dengan orang-orang dari luar sana ya. Jangan sampai nanti kita kalau bahasa Banjarnya tuh abut membatasi diri begitu ya. Ini orang luar nih, saya harus kemana gitu ya. Nah seperti itu, takut karena itu ya. Tercermin dari Bu, jadi kejadian pandemi COVID ya kan kita Bu antisipasi dari awal. Iya betul iya, antisipasi dari awal ya. Hanya saja perlu digarisbawahi tadi ya, kalau kita ingin kita harus melakukan secara mandiri.
Kalau untuk daerah kita sendiri, Ibu, Kabupaten Tanah Laut itu bagaimana, Bu, kondisi cakupan imunisasi kita? Untuk Tanah Laut, silakan Pak Sarul. Okay. Untuk tahun 2023, Pak ya. Okay. Untuk 2023 yang telah imunisasi dasar lengkap itu sudah 35% ya sampai bulan Juli ini ya. Karena kita target sampai akhir tahun itu harus seluruhnya 100% Bu ya. Jadi sampai sekarang baru 35% ya. Atau sekitar 2.000 anak dari sasaran kita sekitar 5.990 anak. Baru 2.000 anak Bu yang imunisasi dasarnya telah lengkap. Jadi sisa waktu ini diharapkan memang kesadaran masyarakat tentang jadwal imunisasi ini agak ditingkatkan. Padahal kita sudah berada di bulan ke-7, bulan ke-7, belum 50% kita. Ini bagaimana nanti nih Pak Sahrul, Bu ya nih upaya kita nih untuk mengejar, artinya nih kita tidak bisa lagi kalau ibarat orang berjalan gitu, tapi harus berlari. Ini bagaimana dengan sarana prasarana kita, kemudian dengan waktu yang masih tersisa, kemudian dengan dukungan dari pihak-pihak lain. Yang pertama kita identifikasi dulu Bu. Jadi kita identifikasi berapa sih jumlah sasaran kita yang belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap dari masing-masing wilayah kerja teman-teman kita di puskesmas. Kemudian setelah itu kita jadwalkan untuk sweeping. Sweeping ini kita melibatkan kader-kader Posyandu. Jadi kita pendekatan di Posyandu, teman-teman ibu-ibu di kader-kader Posyandu juga sangat membantu Bu. Artinya mereka membantu mengidentifikasi, oh ini anak yang belum, coba kita WA. Tidak perlu kita datangi Bu, kita WA, kita telepon kayak gitu. Jadi kita persuasif dulu Bu, seperti itu. Nah kemudian kita juga melakukan sosialisasi Bu, terus menerus sosialisasi. Salah satunya seperti hari ini Bu. Hari ini kita lakukan sosialisasi tentang pentingnya imunisasi dan perlunya imunisasi di dalam kehidupan generasi anak-anak kita, seperti itu Bu. Sehingga target kita itu bisa tercapai ya Bu ya. Dengan sarana prasarana dan kondisi petugas kita, bagaimana Bu? Yakinkah kita dapat mengejar dengan kondisi lebih dari 50% dalam waktu beberapa bulan ini? Kalau saya dengan teman-teman di tim lebih senang optimis Bu. Harus ya, harus 100%. Karena ini bukan hanya bicara target ya kan Bu, tapi kita bicara dampak kesehatan yang akan ditimbulkan dari imunisasi ini. Kalau kita hanya bicara angka, bicara target ya kan, bisa jadi memang targetnya bisa kurang, bisa jadi lebih. Karena mobilisasi masyarakat di Tanah Laut juga tinggi ke kabupaten lain. Tidak menetap gitu ya. Betul. Tapi yang kita pikirkan adalah dampak dan masa depan generasi seperti itu Bu. Jadi kita sendiri dari petugas kesehatan, dari petugas teman-teman puskesmas, posyandu, optimis dulu Bu, harus 100%. 100%. Nah, lalu selain daripada dengan teman-teman sesama petugas kesehatan, ya kita sendiri tim imunisasi sendiri bekerja sama dengan lintas sektor lain. Mungkin apa nih Bu yang juga erat kaitannya yang dapat mempercepat, mempermudah pencapaian dari target kita itu. Jadi kita setiap kegiatan sosialisasi itu baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten, kita melakukan koordinasi dengan camat, dengan perangkat desa, dengan kader-kader posyandu, kemudian dengan pengawas sekolah. Jadi kita berharap seperti itu kan Bu, kita mendapatkan support gitu Bu. Setidaknya yang menjadi stakeholdernya sendiri itu tahu bahwa imunisasi ini penting. Mereka punya pengetahuan dulu Bu. Sehingga masyarakat itu juga mendapatkan informasi yang jelas dan benar terkait imunisasi. Sehingga mereka tidak sungkan-sungkan, ya tidak ada yang lagi yang lari-lari, tidak ada yang lagi yang sembunyi-sembunyi gitu ya, tidak ada lagi yang bohong-bohong, panas awak gitu ya, supaya tidak diimunisasi. Seperti itu ya kita berharap. Mungkin menambahkan kenapa kita harus 100% itu karena sebenarnya itu adalah perlindungan yang kita harapkan Bu. Jadi
itu sebenarnya bukan angka, seperti perlindungan yang diharapkan. Seluruh anak itu mendapatkan imunisasi itu karena seluruh anak harus mendapat perlindungan. Iya, ada undang-undang perlindungan anak ya. Termasuk salah satunya adalah perlindungan terhadap kesehatan ya. Ya, salah satunya juga adalah imunisasi. Pak Sahrul ya nih, imunisasi ini gencar sekali kita lakukan sejak dulu sampai dengan sekarang. Sebenarnya Pak, apa sih dampak yang ditimbulkan atau akibatnya kalau imunisasi ini tidak dilaksanakan, dan apa sebenarnya capaian akhir dari lengkapnya imunisasi ini? Ya, sebenarnya itu kembali ke definisi imunisasi itu sendiri ya, Bu. Imunisasi ini diberikan untuk mencegah penyakit yang bisa dicegah ya kan Bu, dengan imunisasi. Ada beberapa jenis penyakit ya Bu kan, dari pemberian BCG untuk TBC sampai dengan fase dia yang dewasa ini untuk yang HPV ya kan Bu. Jadi tujuannya untuk melakukan ada program-program eliminasi itu, eliminasi seperti eliminasi campak, yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan masyarakat dan masyarakat yang sehat Bu, yang sehat, generasi kita yang sehat. Kita ini kan yang sasaran kita ini kan generasi Bu, generasi penerus bangsa. Seperti kita apa masuk generasi enggak ya? udah bukan generasi lagi ya, Arul masih generasi Arul. Seperti apa kita bayangkan kan Bu, seperti apa sih Bu generasi kita ini kalau secara fisik dulu tidak sehat seperti itu kan Bu. Itu yang kita utamakan. Silakan Pak Sahrul mau menambahkan. Ya, jadi mengapa harus imunisasi ini saya bacakan Bu. Dari data memang data WHO ini 2-3 juta kematian tuh dapat dicegah setiap tahunnya dengan imunisasi. Kemudian imunisasi ini dapat mencegah lebih dari 26 penyakit. Kemudian kita mengurangi terjadinya resistensi antibiotik. Artinya resistensi antibiotik ini pengobatan Bu, karena dapat mencegah penyakit dari awal. Kemudian dengan meningkatkan cakupan imunisasi secara global di dunia, itu dapat menyelamatkan lebih dari 1,5 juta orang anak setiap tahunnya. Ini data dari WHO Bu, saya baca. Kemudian kan imunisasi ini juga kita secara individu untuk membentuk kekebalan, juga untuk kekebalan kelompok, herd immunity. Akhirnya wilayah kita itu tidak akan ada penyakit itu datang ke tempat kita karena terjadi sudah kekebalan kelompok di wilayah kita itu Bu. Masing-masing individu sudah mempunyai kekebalan. Jadi kita mempunyai kekebalan wilayah atau kekebalan kelompok. Oh, seperti itu ya. Iya. Untuk agar masyarakat kita benar-benar masyarakat yang sehat secara utuh begitu ya, secara utuh. Ini ada juga katanya sehat itu kalau kita tidak ada penyakit yang kita derita. Nah ternyata setelah dideteksi ternyata ada penyakit. Nah yang dihendaki ini adalah kita sehat secara utuh ya Bu ya, secara utuh melalui imunisasi. Dan pemerintah kita sudah memberikan banyak sekali program-program untuk menjadikan masyarakat Indonesia menjadi sehat. Kita berharap ini dapat didukung oleh semua pihak ya yang terkait ya. Jangan takut terhadap imunisasi, jangan takut terhadap dampak yang tadi ditimbulkan karena itu tidak berbahaya kan Bu ya? Ya, tidak berbahaya ya. Dan imunisasi ini banyak sekali keuntungannya bagi anak-anak dan generasi kita. Oke. Ternyata kita berada di zona waktu lewat, asik sekali juga dengan imunisasi ini ya. Dan ternyata kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini dalam tema imunisasi. Oke, baik, mungkin di akhir Pak Sahrul atau Bu Yeni ada closingnya. Saya nanti ditambahkan oleh Pak Sahrul. Saya sangat berterima kasih sekali Bu untuk pemerintah Kabupaten Tanah Laut dari semua lintas sektor, semua lini dan semua program support penuh kepada kami Bu. Untuk pimpinan daerah juga kepala dinas yang keterkaitan dengan imunisasi, mereka semua support Bu terhadap kami. Terima kasih sekali Bu. Artinya sebenarnya kita hanya tinggal bergerak, mungkin tidak lagi jalan di tempat, mungkin agak setengah berlari, dan apalagi sudah didukung penuh oleh pemerintah kabupaten seperti itu. Oke, baik. Mungkin himbauan saja mungkin kepada
orang tua mungkin yang mempunyai anak agar segera melengkapi imunisasinya sesuai usia. Kita harus tahu manfaat imunisasi ini sangat besar ya. Imunisasi sangat besar, dampaknya apabila tertular penyakit itu maka akan menjadi lebih parah. Jadi mencegah itu lebih murah dan lebih efektif daripada mengobati. Betul. Iya betul itu Bu. Mungkin. Oke, baik. Pak Sahrul, Bu Yani, terima kasih atas kebersamaannya dan semoga apa yang kita bahas di pagi hari ini kembali dapat menguatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat kita seluruh lintas terkait ya terhadap imunisasi ini, sehingga sasaran dan target-target yang sudah ditentukan ini dapat dicapai dengan baik dan lancar. Amin. Ya, amin. Dan kita berharap generasi kita ya khususnya Kabupaten Tanah Laut, insan Indonesia secara keseluruhan menjadi insan yang sehat, kuat lahir dan batin. Amin. Baik, terima kasih juga pada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Manang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.